pertama kali yang berubah saat Ica dari Islam itu justru mindset teh. Yang dulu Ica bingung itu kenapa tiap janjian sama orang Islam tuh pada maghrib, pada asar, jawabnya bukan jam gitu ya teh, tapi jawabnya jam sholat gitu ya. Ternyata memang hidup kita itu di dunia ya udah sebenarnya cuman mengisi waktu di antara waktu-waktu sholat gitu. Jadi Ica satu lagi ya, mungkin karena waktu juga semakin malam. Ini ada dari akun Agus Rita 99. Beliau menanyakan, Mbak Ica, kok tegar sekali ya kalau sedang cerita pengalaman hijrah, tidak meneteskan air mata, malah kita-kita yang nangis. Kok bisa ya Mbak Ica? Masya Allah ya, padahal beliau, Masya Allah ya, harus meninggalkan rumah tangganya, sempat berbulan-bulan tinggal di pesantren, terpisah dari orang tua, bertemunya di kantor polisi, sempat terpisahkan dengan anak-anaknya, sempat diuji dengan masalah usahanya yang tertipu ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi menceritakan tidak dengan tetesan air mata. Mari kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Jadi kata Ica air matanya udah habis. Sudah kering, sudah kering. Ya, mudah-mudahan air mata itu betul-betul ditumpahkan dan tumpah ketika Ica bersama Allah Ta'ala di Qiyamul Lail ya. Betul teh. Jadi memang itu yang Ica rasakan teh dulu, memang menjalannya itu ya sambil nangis, kalau bisa dibilang nangis darah gitu ya istilahnya gitu. Setiap saat itu dengar kabar buruk, tapi waktu itu juga ketika habis dengar kabar buruk tuh inamal usri yusra benar-benar terjadi gitu teh. Sampai akhirnya dari awal, aduh bad news lagi gitu. Tapi setelah itu akhirnya malah udah nggak fokus ke situ, fokusnya ke mau ada kemudahan apa gitu. Terus dengan apa yang kebenaran tauhid ini, kayaknya semua masalah, semua pengorbanan, perjuangan itu jadi kayak kecil gitu teh, kayak walaupun saat itu jalannya berat gitu ya teh, tapi kayak itu nggak ada seberapanya dibandingkan dengan apa yang nanti kita dapat gitu. Jadi kayaknya udah nangisnya udah lebih ke nangisnya, kadang malah nangis bersujud tuh lebih nangis bersyukur untuk hidayah ini, ya Allah jangan lepaskan dari hidayah ini gitu. Nangisnya justru saat itu gitu teh. Nangis saat aduh rindu ke Baitullah, rindu Rasulullah kenal aku nggak ya gitu. Karena suka yang gitu-gitu teh, lebih nangis yang kesana gitu ya. Untuk dunia rugi banget sekarang nangisin dunia gitu ya teh, rasanya kayak itu. Ya Allah wala quwata illa billah. Masya Allah, Masya Allah. Taufik ya, kita butuh taufik dari Allah, butuh kekuatan untuk melaksanakan hidayah. Maka kita selalu minta taufik dan hidayah ya beriringan. Petunjuk Allah dan kekuatan untuk melaksanakan petunjuk Allah. Dan Allah akan memberikan kekuatan itu. Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah. Nah, kalau soal tolong kan kita mesti minta ya. Iya, berarti mendapatkan taufik itu jalan awalnya adalah meminta kepada Allah. Mendapatkan kekuatan itu jalannya adalah dengan meminta kepada Allah. Nah, orang kalau meminta sesuatu yang dimintanya itu dia butuhkan, ya dia mesti jaga sikapnya kan? Maka dalam Islam itu adab ya, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adab kepada sesama Muslim, adab kepada sesama manusia. Masya Allah, Islam menata dengan sempurna, Masya Allah. Ini ada pesan dari juga seorang ikhwan nih, Pak Fauz. Beliau mengatakan, saya hakul yakin anak-anak dari ibu dokter pasti pada saatnya nanti akan ikut keyakinan ibu, apalagi karena anak-anak sudah ada bersama ibu. Amin ya Allah. Doa-doa kebaikan malam hari ini ya, insya Allah hadir untuk dokter Ica
Masya Allah. Ah, ini ada pertanyaan juga. Anak-anaknya kan belum balik. Apakah Islam melarang kalau anak-anak itu diislamkan, sedangkan mereka diasuh oleh ibu yang Muslim? Masya Allah. Ya, Ukti, tentu tidak ada larangan ya mengajak seseorang kepada Islam, tetapi tentu pegangan kita juga tetap apa yang disampaikan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan karena ini adalah anak-anak, dan kemudian anak-anak ini melewati proses yang juga tidak mudah dalam peristiwa kedua orang tuanya, di mana kemudian ibunya memutuskan untuk berpisah dari ayahnya, sebab ibunya memperjuangkan keyakinannya kepada Allah. Tentu tidak bisa kita pungkiri, pasti ada dampak-dampak yang sedang dirasakan oleh anak, ya. Sehingga di dalam Islam pun kita diperintahkan, jangan sampai suatu kemudaratan kita hadapi lagi dengan kemudaratan, kata Nabi. Jadi kalau memang ada suatu mudarat yang dimaksud di sini adalah goncangan pada anak. Kadang anak-anak itu dia belum bisa mengungkapkan sepenuhnya. Ya, tapi kan mereka menyaksikan bagaimana ayah dan ibunya harus berpisah. Mereka merasakan bagaimana beberapa saat tidak bisa berada bersama ibunya, begitu ya. Mereka juga menyaksikan perubahan. Jreng-jreng, ibu saya jadi berubah, gitu ya. Sekarang ibu saya menutup aurat. Sekarang ibu saya sholat. Mereka masih anak-anak ya. Mereka sedang melewati proses itu. Maka mari kita pahami bahwa Dokter Ica sangat juga berhati-hati ya di dalam membawa anak-anaknya ke jalan kebenaran ini. Mereka belum akil balik, insya Allah dimudahkan dan disegerakan oleh Allah. Karena itu yang sedang diperjuangkan oleh Ica. Ica juga tentu semangatnya Ica harus menyegerakan, ya, menyegerakan bagi anak-anak. Mudah-mudahan bisa diperjuangkan sebelum mereka akil balik, ya. Sehingga memasuki jalan akil balik itu insya Allah sudah dengan cahaya kebenaran Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semuanya ya. Dan Ica juga pantang menyerah, pantang mundur ya. Ini perjuangan Ica yang terdepan ini ya, khususnya bagi anak-anak. Masya Allah ya. Ica, mungkin beberapa menit lagi kita akan tutup. Boleh enggak kalau kita juga tahu dalam 2 tahun terakhir ini setelah Ica yakin ya dengan jalan kebenaran agama Allah ini, proses belajar yang dilewati tahapan demi tahapannya sampai hari ini, dan juga apa rancangan Ica ke depan sebagai seorang muslimah begitu ya, dalam terus mempelajari, mendalami, khususnya tentu membaca Quran ya. Masya Allah, artinya Ica betul-betul belajar lagi dari nol begitu ya. Itu prosesnya seperti apa yang Ica jalani di antara gejolak kehidupan yang harus dihadapi dan juga tanggung jawab sebagai seseorang yang berprofesi, yang harus mengabdikan diri kepada masyarakat ya dalam profesinya seorang PNS. Nah, ini bagaimana ini mengelola semua ini? Iya, betul Teh. Jadi memang itu suatu tantangan tersendiri gitu ya Teh. Tapi memang alhamdulillah gitu, Ica tuh sering digambarkan itu prioritas gitu ya Teh. Prioritas gitu. Ketika kita misalnya diberikan satu wadah gitu, ada bola golf, ada kerikil, ada pasir gitu kan. Gimana supaya semua itu cukup dalam satu wadah tersebut gitu. Kalau kita salah naruhnya duluan pasirnya, baru kerikilnya, bola golf yang masuk mungkin cuma 2, 3 gitu. Tapi kalau kita tempatkan yang besar-besar dulu, bola golfnya dulu, baru yang kerikil, baru yang pasir, insya Allah padat gitu ya, bisa masuk semua gitu. Nah, itu yang juga yang Ica rasakan gitu. Pertama kali yang berubah saat Ica jadi Islam itu justru mindset Teh. Yang dulu Ica bingung itu kenapa tiap janjian sama orang Islam tuh pada maghrib, pada asar, jawabnya bukan jam gitu ya Teh, tapi jawabnya jam sholat gitu ya. Ternyata memang hidup kita itu di dunia ya udah sebenarnya cuman mengisi waktu di antara waktu-waktu sholat gitu. Jadi yang utama itu justru menanti-nantikan waktu sholatnya, iya. Jadi kerjaan Ica sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya, itu sebagai dokter gigi gitu, praktek di rumah, itu sampingan semua gitu. Jadi justru yang utama itu di sholatnya, di yang urusan akhirat itu justru yang utama. Jadi
kalau misalnya kita nggak prioritaskan, itu akan jadi sisa, bahkan malah mungkin malah nggak dijalanin gitu. Tapi kalau kita prioritaskan gitu ya, eh, belajar beberapa cara sih Teh. Jadi waktu awal gimana ya supaya nyasatin one day one juice ini, Ica nggak bisa dalam satu waktu panjang 2 jam bener-bener terbebas dari gangguan tuh nggak bisa misalnya. Oh ya udah, tiap waktu sholat 20 halaman dibagi 5 gitu kan, paling gampang kayak gitu ya gitu. Berarti setiap waktu sholat 4 halaman yang kayak gitu-gitu Teh. Jadi tapi memang harus benar-benar di planning gitu. Waktu itu Ica ngerasain gitu. Terus Ica mau jadi Al-Quran, tapi gimana ya udah umur segini ngafalin nggak bisa. Ica mikir kalau Al-Quran tuh artinya yang hafiz gitu, tapi ternyata enggak. Tapi di Al-Quran itu ya kita yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kalaupun nggak hafal-hafal ya hafalin lagi, ulang lagi, murojaah lagi gitu. Pokoknya waktu itu cuma niatnya ya udah, semoga Allah sudah perhitungkan ini Ica tuh mau ngafal Al-Quran gitu, walaupun masih belum bagus, belum benar tajwidnya gitu ya. Hafalnya nanti hari ini hafal, pas nambah ayat lain yang belakang lupa misalnya kayak gitu. Tapi ya ini bagian dari insya Allah sudah, iya kalau kita niatkan itu insya Allah sudah dihitungkan gitu ya. Kan kebaikan sekecil apapun, dan kalau kita disibukkan dengan kebaikan insya Allah dijauhkan dari keburukan. Jadi itu Ica utama justru hal-hal itu Teh, utama untuk membaca buku, utama untuk tadabbur Quran, itu jadi bagian utama. Justru ketika misalnya ada pasien kah atau gimana ya memang sudah waktunya sholat, ya, Ica yang izin untuk nggak pegang pasien dulu, seperti itu misalnya. Terus misalnya Ica mau sholat, tapi anak-anak misalnya minta, Mami lapar, minta masakin ini. Iya sebentar, Mami sholat dulu ya, abis ini Mami masakin, misalnya kayak gitu. Yang prioritas dulu termasuk ya tadi, thalabul ilmi itu juga tetap diutama, karena memang apa modal kita dapat hidayah tuh katanya 2 ya, tawadu sama ulil albab gitu ya, selalu mengingat Allah sambil berbaring, sambil berdiri, sambil duduk, itu selalu memikirkan Allah. Jadi insya Allah kalau kita sibuk gitu ya dengan memikirkan Allah, terus memikirkan apa amal soleh yang harus dilakukan gitu, insya Allah dijauhkan dari yang buruk-buruk. Baginya seperti itu sih Teh, karena udah tahu prioritasnya dulu aja. Yang lainnya sampingan. Jadi ketika ada masalah pun di kantor, di rumah gitu juga mikirnya, toh ini sampingan gitu ya, bukan yang hal yang besar gitu. Justru yang jadi masalah ketika kenapa sholatku jadi nggak kusyuk lagi, sekusyuk waktu dulu aku ngumpet-ngumpet misalnya gitu. Kenapa sholatku sekarang misalnya kok nggak efektif ya doanya, kok nggak selangsung dijawab dulu seperti dulu gitu. Itu yang justru jadi muhasabahnya justru di situ gitu. Jangan-jangan kemarin sholatku itu lebih diterima waktu itu gitu, ketika aku lebih bergantung sama Allah ketimbang sekarang di kondisi lapang kayak gitu. Hal-hal itu Teh yang akhirnya malah insya Allah ya kita selalu merasa harus bertobat gitu, merasa harus tadi betul-betul mengandalkan pertolongan dari Allah ya Teh. Jadi tapi Ica betul-betul memang ini kan, ya tentu saja pasti ya belajar baca Quran itu ya dari nol lagi ya. Tentu dari nol kan? Nol banget. Nol banget. Dan hari ini Ica dalam kategori sudah bisa membaca Quran ya? Dalam kategori itu. Walaupun yang Ica sebut misalnya tajwidnya kah, makhrajul hurufnya kah, tapi Ica sudah dalam kategori bisa baca Quran. Iya, dibandingkan dulu pertama kali buta banget kan ya Teh, dan waktu itu bisa nggak ya gitu ya baca itu kan, mulai dari hijaiyah itu kapan ya bisa masuk baca Al-Quran waktu saat itu. Alhamdulillah memang kalau kita niat gitu ya. Sepanjang di Mualaf Center itu dapat metode Sakifah Teh, itu 6 minggu Teh masuk ke Anaba, bisa baca Anaba itu 6 minggu. Iya, tapi Ica ikutin terus deh, ada IBBQ dari Ustadz Fatih Karim, ikut online, di pesantren Umi diajarin huruf hijaiyah, sampai ikro-ikronya itu ikut, sampai sekarang ikut kelas tahsin masih deh terus. Dengerin apa, pokoknya YouTube, ya itu lagi siapapun yang ngajar, kali Ica menemukan yang pas buat Ica gitu kan. Metodenya banyak ya Teh, Alhamdulillah sekarang dimudahkan banget untuk kita belajar dari mana aja.
Masya Allah, satu lagi ya sahabat Hadijati, hikmah yang kita bisa ambil dari Inspira Talk pada malam hari ini, yaitu semangat di dalam terus mempelajari agama Allah, apapun situasi dan keadaannya, bagaimanapun naik turunnya kehidupan. Jangan lupa inspirasi ya dari Dokter Gigi Karissa Grani malam hari ini, bahwa sesungguhnya hidup itu pilar atau tonggak utamanya berada pada sholat demi sholat yang kita kerjakan, dan waktu di antara sholat itulah sampingan dalam kehidupan ini yang memang harus kita jalankan, sebab kita para khalifahnya Allah, dipilih Allah untuk mengurus dunia ini ya, seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 30. Jadi kita cuma pengurus di dunia ini, ngurusnya ya di waktu-waktu di antara sholat dan sholat yang kita tunggu, yang kita utamakan, yang betul-betul menjadi tonggak dan pilar hidup kita adalah sholat-sholat yang kita kerjakan di muka bumi ini. Masya Allah, itulah juga amalan yang pertama kali akan dihisab. Nabi sudah sampaikan. Semoga inspirasi malam hari ini tentang sholat dari Dokter Gigi Karissa Grani atau Ica juga bisa menyemangati kita yang menyimak ya. Khususnya ini bulan Muharram, bulan yang penuh kebaikan, banyak hikmah tentang hijrah, karena hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga insya Allah Ica dikuatkan Allah dalam hijrahnya. Semua yang menyimak malam hari ini dimudahkan Allah ya, untuk juga merunuti jalan hijrah. Doakan juga Teteh, mudah-mudahan Allah ridho ya, betul-betul jalan ini menjadi jalan penghabisan dari usia kita, yaitu jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ica, karena waktunya sudah semakin malam, Ica juga mesti istirahat. Mungkin yang terakhir, apa saja yang Ica ingin sampaikan? Silahkan untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah Ica angkat cerita sedikit teh yang tentang semut dan cicak di saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud ya, karena mempertahankan tauhid ya. Itu jadi motivasi Ica sendiri soalnya gitu ya. Hari-hari ini gitu kadang Ica ngerasa apa iya gitu ya, Ica yang cuman segini ilmunya, yang cuman segini peranannya, apa iya bisa apa ya berkontribusi gitu ya buat kembalinya kejayaan Islam, untuk maslahat umat gitu ya. Tapi ya itu Ica lewat satu kisah ini Ica dikuatkan gitu ya, ketika mungkin sahabat-sahabat Khadijati di sini juga pernah dengar gitu, ketika semut mendengar kabar bahwa Nabi Ibrahim mau dibakar, yang dilakukan semut itu justru membuat gitu ya, membuat bejana gitu dari kayu untuk bisa ngambil cuma setetes air gitu ya, setetes air gitu, yang hewan lain tuh ngejek ya, burung gagak kalau nggak salah itu ngejek, kamu ngapain itu air setetes gitu, emang bisa buat memadamkan api sebesar itu? Masya Allah, jawaban semut adalah, ya aku tahu ini nggak mungkin nggak bisa memadamkan, tapi beliau ingin menyatakan di pihak mana semut ini berada gitu ya, bahwa biar Allah nilai aku ada di pihak siapa gitu ya, itu di pihak Nabi Ibrahim, di pihak orang yang beriman gitu. Sementara sementara si cicak, sampai Rasulullah bilang untuk membunuh cicak itu karena waktu saat itu malah menghembuskan udara, yang untuk ditanya, emang bisa, ngapain kamu niup-niup kayak gitu? Ya supaya apinya lebih besar gitu kan. Kita itu, Ica tuh yang selalu jadi kekuatan Ica. Iya ya, Ica kayak semut gitu. Mungkin yang Ica lakukan cuman sesuai kemampuan Ica aja gitu ya, nggak seberapa gitu. Tapi insya Allah, Allah tuh selalu menilai segala sesuatu itu kan dari niat kita ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah Allah perhitungkan gitu untuk melihat, untuk membuktikan, ya Allah, ini aku orang yang beriman, aku berada di pihak orang-orang yang beriman gitu. Jadi waktu nanti kita ditanya gitu juga kita bisa bersaksi bahwa mungkin
mungkin sampai akhir hayat Ica, akhir hayat kita semua, kita belum bisa melihat kejayaan Islam kembali gitu, tapi paling enggak kita pernah ada di perjuangan itu gitu sih yang jadi akhirnya kekuatan buat Ica gitu. Terus kalaupun orang mungkin di perjalanan ini kita dicemooh, direndahkan dan sebagainya, nggak apa-apa gitu, karena kita melakukan itu untuk tadi fokusnya ridho Allah gitu ya, bukannya karena manusia gitu. Ketika kita mulai direndahkan sedikit, kita baper dan sebagainya gitu. Tapi kita mau jadi seperti itu, bukan malah jadi cicak gitu ya. Nah, jadi dari kita apapun, mau kita muslim dari lahir, kita mualaf seperti itu, tapi kita tahu tujuan kita adalah minimal gitu, kita bisa menjadi bagian dari perjuangan ini gitu ya, perjuangan sampai memang Islam itu bisa kembali berjaya gitu ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Mungkin itu Teteh. Mohon maaf lahir batin.